Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk presentasi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Arfan Wiputra dengan NIM 2892150210 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dan yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Parayatno SH SE MM. Pada presentasi saat ini saya akan mempresentasikan dengan materi tentang asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Dan dalam menurut Undang KUHD atau Kitab-Kitab Undang Hukum Dagang, pada pasal 246 adalah asuransi atau pertanggungan adalah saat suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri pada pertanggungjawaban dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan deritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Unsur asuransi ada 4 unsur yang pada umumnya. Yang pertama, pihak penanggung jawab atau insured yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Yang kedua, pihak penanggung atau insurer yang berjanji akan membayar sejumlah uang santunan kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. Yang ketiga, suatu peristiwa atau accident yang tak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. Yang terakhir, kepentingan interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa. Berikutnya, manfaat asuransi. Yang pertama, asuransi berperan sebagai penetralisir resiko. Maksud pengertian penetralisir resiko adalah pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar, maka pihak asuransi dengan berbagai formatnya berusaha kuat agar risiko yang dialami oleh sesuatu. Yang kedua, asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Seseorang yang masuk dan terdaftar sebagai nasabah asuransi berkewajiban membayar setiap bulannya dengan rincian serta biaya klaim asuransi yang ditentukan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Yang ketiga, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan oleh rasa takut dan kekhawatiran. Keempat, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Dan yang kelima, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Sebagai tambahan, perusahaan asuransi dalam praktik berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Selanjutnya, transfer risiko. Ada 2 bagian. Yang pertama, mentransfer risiko ke perusahaan asuransi, dan yang kedua, mentransfer risiko perusahaan non-asuransi. Yang saya bahas yang pertama adalah transfer risiko ke perusahaan asuransi. Asuransi pada benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya kendaraan
mesin, bangunan, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, asuransi jiwa dan kesehatan mencakupi asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga pada saat karyawan mengalami kecelakaan kerja atau sakit, maka karyawan tersebut akan mendapatkan tanggungan biaya. Contohnya, biaya berobat gratis. Yang kedua, mentransfer resiko ke perusahaan non-asuransi. Yang pertama, perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaannya kepada pihak lain. Karena jika dikerjakan sendiri, diperkirakan tidak akan bisa maksimal akan terselesaikan tepat waktu. Yang kedua, perusahaan memindahkan sejumlah asetnya dan bentuk uang ke bentuk benda seperti tanah atau gedung dengan prediksi memiliki nilai profitable ke depan. Yang ketiga, menitipkan sejumlah barang-barang berharga perusahaan ke tempat yang dianggap aman, seperti pada safety box yang ada di perbankan. Yang keempat, diversifikasikan aset. Diversifikasi aset adalah meletakkan atau memiliki aset pada tempat-tempat yang berbeda. Contohnya, perusahaan dengan kepemilikan finansialnya tidak hanya memfokuskan pembelian dan pemilikan aset hanya pada satu jenis saja, seperti membeli obligasi perusahaan. Selanjutnya, risiko sektor bisnis asuransi. Ada 6 risiko yang harus diketahui oleh perusahaan. Pertama, permasalahan pada saat klaim asuransi bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua pihak dalam perjanjian. Contohnya seperti kebakaran, kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Yang kedua, jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, bencana tsunami, dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana gunung berapi dan sebagainya akan menjadi persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu saja, namun bersifat keseluruhan. Ketiga, pihak perusahaan asuransi akan berusaha menerima klien anggota yang mencoba mengasuransikannya produknya yang memiliki tingkat risiko yang tinggi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang keempat, secara internal, perusahaan asuransi risiko yang terjadi menyangkut dengan tindakan kejujuran yang dilakukan oleh para karyawannya. Yang kelima, risiko yang disebabkan oleh faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para audit internal perusahaan. Yang keenam, risiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasikan dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Kriteria pengalokasikan aset asuransi. Yang pertama, memiliki turnover atau perputaran yang tinggi, atau dengan kata lain, barang yang dijual cepat dan mudah terjual. Kedua, memiliki sifat profitable secara jangka panjang, dalam artian perolehan keuntungan akan terus diterima, tidak hanya bersifat jangka pendek namun juga bersifat jangka panjang. Yang ketiga, jauh dari risiko sistematis atau risiko pasar. Risiko sistematis atau disebut dengan systematic risk adalah risiko yang tidak bisa diversifikasikan, atau dengan kata lain, risiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh.
Alasan umum tidak dapat diasuransikan. Yang pertama, tingkat risiko tersebut tidak dapat diprediksi, di mana risiko tersebut tidak dapat diukur dan dianalisa secara wajar berapa jumlah tanggungan yang harus ditanggung dan kapan terjadinya, serta memiliki peluang risiko yang sangat besar. Yang kedua, tingkat risiko bersifat panjang serta sulit dan tidak dapat dimengerti kapan akan terjadinya. Contohnya kawasan perang atau konflik yang berlalu. Selanjutnya, asuransi jiwa. Pertama, perlindungan asuransi murni terhadap resiko kematian. Yang kedua, paket yang berdiri dari perlindungan asuransi jiwa dan wahana bagi program-program pensiun. Yang ketiga, asuransi terhadap resiko kehidupan atau yang disebut dengan anuitas, yang terutama dirancang bagi program-program pensiun. Dan yang terakhir, wahana yang berorientasi pada investasi murni seperti guaranteed investment contract. Selanjutnya masih bagian dari asuransi jiwa. Polis asuransi secara umum. Ada 8 bagian. Yang pertama, nomor polis. Yang kedua, nama dan alamat tertanggung. Yang ketiga, jenis dan uraian risiko. Yang keempat, nilai pertanggungan. Yang kelima, jangka waktu pertanggungan. Yang keenam, nilai premi, bea materai, dan biaya admin lainnya. Yang ketujuh, uraian pertanggungan yang dapat diajukan klien. Yang ke-8, khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor, ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka atau chassis, dan nomor mesin kendaraan. Selanjutnya, syarat-syarat suatu risiko dapat diasuransikan. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja secara ekonomi, mungkin kelayakan ekonomis. Yang kedua, probabilitas kerugian yang dapat dihitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka expose terhadap risiko yang sama. Contoh, massal dan hegemoni. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan atau yang disebut dengan fortuitous. Yang kelima, kerugian tertentu atau yang disebut dengan definitif. Yang keenam, bukan risiko katastrof atau bencana besar dan serentak. Selanjutnya, peran asuransi swasta dan pemerintahan dalam perspektif manajemen risiko. Dalam ruang lingkup penanganan risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi swasta dan pemerintah itu berbeda. Perbedaannya di mana yang biasanya asuransi milik swasta menanggung risiko lebih kecil dan asuransi pemerintah menanggung risiko yang lebih besar. Yang dimana kondisi terjadi asuransi milik swasta memiliki kemampuan finansial yang lebih kecil dibandingkan pemerintah. Bahwa dikarenakan pemerintah melalui kekuatan perpajakannya mungkin juga bisa mensubsidi program-program masyarakat atau swasta, bahkan lebih stabil dan dimungkinkan apabila penafsiran risiko merupakan apresiasi yang risiko ideal yang ditanggung. Untuk lebih dalam memahami konsep perbedaan ruang lingkup penanganan risiko oleh perusahaan swasta dan pemerintah. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Perusahaan asuransi dan manajemen risiko memiliki keterkaitan kuat
Namun di samping itu juga memiliki perbedaannya masing-masing. Yang pasti perusahaan asuransi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya menerapkan konsep manajemen risiko, dalam artian perusahaan asuransi menyajikan ilmu risiko manajemen risiko yang sebagai bentuk cara mendapatkan profit dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Menurut Susno Sodarso, pertama, sistem ekonomi masyarakat yang berbentuk sistem perekonomian bebas. Kedua, masyarakat sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. Ketiga, peraturan undang-undang yang sudah terorganisasi dengan baik, ditetapkan secara fair, dan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Kurang lebihnya jika ada salah dalam pengucapan atau perkataan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.